Terima kasih Anda masih bersama News Siang. Pemirsa, sanksi sosial telah diterapkan bagi pelanggar PSBB di Jakarta, mulai dari mengenakan rompi oranye hingga membersihkan fasilitas umum. Pemprov DKI Jakarta menerapkan sanksi sosial bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Setelah pendataan, petugas meminta pelanggar mengenakan rompi oranye bertuliskan pelanggar PSBB. Tidak hanya itu, petugas juga akan menghukum pelanggar untuk membersihkan fasilitas umum seperti taman atau kantor pemerintahan. Rata-rata pelanggar yang kami temukan tidak menggunakan masker. Kita sementara ini mengasih hukuman, kita memberikan hukuman kerja sosial, membersihkan fasilitas umum. Sanksi yang sama juga berlaku bagi warga pelanggar PSBB di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain pedagang, petugas juga memberi sanksi beberapa juru parkir dan sopir bajai yang tidak mengenakan masker. Lupa bawa. Lupa nggak bawa. Kapok. Sanksi pelanggar PSBB diterapkan berlandaskan Pergub nomor 41 tahun 2020. Untuk ke depan, Pemprov juga akan memberlakukan sanksi denda sebesar Rp250.000 bagi pelanggar PSBB. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, di kawasan Kalimalang yang merupakan perbatasan Kota Bekasi dan Kota Jakarta masih ditemukan pelanggaran aturan PSBB. Pelanggar dihukum dengan sanksi sosial, salah satunya dengan membersihkan sampah. Dan kita langsung menuju rekan Disa Amora yang saat ini berada di Kalimalang. Disa, sudah berapa orang yang mungkin langsung dikenakan pidana sanksi hukuman ataupun mungkin denda? Ya, Dani, saat ini tidak ada aktivitas tertentu di tempat saya melaporkan, yakni di Pos Lampiri, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Artinya sedang tidak ada pemeriksaan terkait dengan PSBB. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan aktivitas pada pagi hari tadi, yang mana cukup banyak kendaraan yang melintas di kawasan ini dan juga sejumlah petugas dari kepolisian dan juga dinas perhubungan melakukan pemeriksaan untuk setiap kendaraan yang melintas di kawasan ini. Pemeriksaan ini terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, diantaranya memeriksa angkutan kota, mobil pribadi, dan juga kendaraan motor. Untuk pantauan kami tadi masih ada sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran, diantaranya adalah pengemudi angkutan kota yang tidak menerapkan prinsip physical distancing. Menurut petugas, seharusnya untuk angkutan kota ini pengemudi harus duduk sendiri berada di depan, kemudian tidak boleh mengangkut penumpang lebih dari 5 orang dengan prinsip duduk di sebelah kanan 3 orang dan sebelah kiri 2 orang. Namun nyatanya masih banyak angkutan kota yang tidak menerapkan prinsip tersebut sehingga harus menjalani sanksi yang diterapkan di kawasan ini. Begitu pula dengan mobil pribadi, petugas masih juga menemukan mereka yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak di dalam mobil, yakni masih adanya dua penumpang berada di depan, kemudian tidak menggunakan masker ataupun sarung tangan. Dan juga petugas masih menemukan mereka yang berboncengan di kendaraan motor namun tidak satu domisili. Akibatnya mereka harus melakukan sanksi yang diterapkan, yakni menjalani kerja sosial. Seperti tadi kami pantau dari pengemudi angkutan kota ini menggunakan rompi merah bertuliskan pelanggar PSBB, dan mereka menjalani kerja sosial dengan bersih-bersih sampah di trotoar di sekitar kawasan ini. Dan menurut petugas, Danis, dari pantauan hari ke hari, untuk jumlah pelanggarnya pun cenderung menurun. Adapun mereka yang masih melanggar ini mengaku kepada petugas bahwa mereka tidak tahu mengenai aturan tersebut. Dan juga Danis, PSBB di Kota Bekasi ini telah berjalan sejak pertengahan April. PSBB Kota Bekasi mulai berlangsung pada tanggal 15 hingga 28 April. Kemudian diperpanjang pada 29 April hingga 12 Mei dan diperpanjang untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Mei hingga 26 Mei 2020. Danis. Baik, terima kasih Disa Amora atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ada berbagai sanksi yang diterapkan polisi kepada pelanggar PSBB, mulai dari jalan jongkok, push up, hingga disabet rotan.
Petugas gabungan TNI Polri Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus berpatroli untuk menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar. Dalam patroli, petugas menemukan 2 pemuda yang tidak menggunakan masker. Petugas pun memberi sanksi push-up untuk efek jera. Selain itu, sekelompok remaja yang berkumpul di pinggir Jalan Cendrawasih juga diberikan sanksi karena tidak menggunakan masker. Remaja disuruh berjalan jongkok di got. Patroli akan terus dilakukan selama PSBB untuk mengurangi penyebaran corona. Berdasarkan dengan adanya PSBB pada saat ini, kami memberikan sanksi keras kepada masyarakat yang tidak ingin mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, petugas gabungan juga merazia warga yang beraktivitas di luar rumah dan tidak menggunakan masker. Sejumlah pemuda yang melanggar pun dihukum push-up, bahkan dipukul rotan. Razia dilakukan untuk pengendara roda 2 dan roda 4. Jika melanggar, warga akan diberikan sanksi teguran dan sosial. Tindakan tegas dilakukan setelah 8 warga Sika positif corona. Selain langkah tegas, upaya persuasif juga dilakukan tim gabungan untuk mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker di saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, upaya untuk mengajak masyarakat mematuhi aturan PSBB dilakukan dengan cara simpatik. Kapolres Mandailing Natal berkeliling dan membagikan hadiah bagi warga yang tertib mengenakan masker saat beraktivitas. Selamat, pakai masker ya. Hadiah dari saya, ibu udah pakai masker. Ya. Dengan terkejut, pedagang pasar Panyabungan ini menerima map dari Kapolres Mandailing Natal. Setelah dibuka, di dalamnya ternyata ada amplop yang berisi uang tunai. Ya, tak hanya pedagang, para pengunjung pasar dan pengendara yang konsisten menggunakan masker turut kebagian rezeki. Ini adalah hadiah yang diberikan jajaran kepolisian kepada warganya yang tertib menggunakan masker saat beraktivitas. Jumlahnya Rp150.000. Oh iya, Mbak. Bapak kan sering pakai masker ya? Ini hadiah dari saya, udah pakai masker. Dan terima Pak ya. Kita lagi bagi masker. Silakan diterima. Buka puasa lah. Buka isinya Pak, buka isinya. Iya, jadi kita ini Bu lagi galakan pakai masker. Kenapa? Sekarang kan ada wabah corona. Sebenarnya tidak hanya corona saja, itu debus saja. Kan perlu untuk kita ya. Oke ya, ya Pak ya. Buka puasa. Marilah kita menggunakan masker. Karena apa? Karena saat ini negara kita bahkan seluruh dunia sedang dilanda oleh penyebaran virus corona. Salah satunya untuk mencegah itu penyebarannya kepada kita yaitu menggunakan masker. Yang ini abang nih, dek. Pakai masker ya. Saat ini Mandailing Natal termasuk daerah hijau di Sumatera Utara dengan jumlah pasien positif corona 0. Kapolres mengajak warga untuk tetap konsisten mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah hingga virus corona benar-benar berakhir dan warga bisa kembali nyaman beraktivitas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang dokter menolak diperiksa saat melintas di pos pemeriksaan perbatasan Kota Padang. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Padang itu menilai petugas pemeriksa tidak sopan. Kamu nggak sopan? Hah? Bapak nggak sopan, saya ngomong Bapak pergi. Saya tugaskan Kapolres Padang di sini Pak sebagai keamanan dari kepolisian. Ya. Salah saya istirahat. Dulu. Salah saya apa? Dulu saya bilang. Salah saya apa? Ada KTP Pak ada. Salah saya apa? KTP Pak Pak. KTP Pak Padang. Salah saya apa? Datanya KTP. Bapak dokter. Berani saya Pak. Datang nama saya dipindah. Udah. Bapak balik. Ya. Balik. Adu mulut ini terjadi di pos batas Padang Pesisir Selatan. Seorang dokter di Rumah Sakit Semen Padang menolak diberhentikan petugas untuk diperiksa identitasnya saat akan masuk ke Kota Padang. Sang dokter berdalih tidak perlu diperiksa karena bekerja di bidang kesehatan. Namun petugas bergeming dan tetap meminta identitas sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan di kawasan Sumatera Barat.
Pihak PAM Satgas COVID-19 akhirnya meminta pelaku untuk segera meninggalkan lokasi setelah dipastikan identitasnya. Bisa enggak? Kami bertugas ini, Pak. Bawa balik. Bawa balik. Pemirsa, untuk berbuka puasa nanti kami akan ajak Anda melihat proses pengolahan bolu durian. Usai jeda, tetaplah di iNews Siang.